Assalamualaikum Kang, selamat sore. Ini tadi kita udah ke Polsek Cempaka Putih, udah ngobrol sama penyidiknya bahwasanya kasus tersebut udah ditangani dan saksi yang bantu Revan sebagai korban itu adalah temennya yang di Jakarta Barat itu juga sama Dinas Provinsi Banten, perwakilan yang kantornya Tebet juga sudah ikut memfollow up. Saat ini penyidik sedang melakukan cek CCTV dengan Diskominfo dan juga dia sudah mengajukan CCTV juga di lantas terkait nanti penguatan itu, karena pada waktu kejadian juga sangat minim orang sehingga butuh berbagai sisi bukti CCTV itu. Nah, selanjutnya juga sama penyidik korban juga boleh pulang ke rumah karena kan dia di bawah umur kan. Nanti untuk proses-proses BAP dan lain sebagainya untuk tambahan penyidik menyarankan nanti dia yang datang ke Banten jika nanti diperlukan. Jadi nggak perlu kemudian korban harus datang ke lokasi. Tadi juga ngomong kalau kemudian penyidikan juga dilimpahkan ke Polsek di Jakarta Barat, Kang, karena kan untuk memudahkan penyidikan, karena kan korban ini dia kan nggak bisa naik kendaraan gitu. Jadi begitu, Kang, izin arahan. Saat ini ada beberapa berita terkait masalah konflik warga Baduy yang saat ini sempat menjadi korban pembegalan di daerah Jakarta Cempaka Putih. Akhirnya pihak kepolisian dan juga keamanan setempat yang kali ini akan segera melakukan penangkapan terhadap kepada oknum-oknum pelaku pembegalan terhadap Repan selaku warga Baduy yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Siapakah orang yang sudah nekat membegal Repan pada saat itu? Karena seperti kita tahu, warga suku Baduy ini sangatlah begitu kompak dengan solidaritas kewargaannya dan adat istiadatnya yang pada akhirnya para pelaku di sini tidak akan mudah untuk berlari kemanapun. Sepertinya pelaku di sini akan secepat mungkin berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, karena setelah mendengar beberapa cuplikan video yang nampaknya di sini ada sebagian pihak kepolisian yang kini akan mengamati tentang kejadian perkara di lokasi tersebut, dan saat ini juga pihak kepolisian membutuhkan beberapa orang saksi terkait masalah pembegalan yang dilakukan oleh warga Baduy tersebut yang bernama Revan yang berusia 16 tahun yang kini mengalami korban pembegalan. Dan sungguh mirisnya, Revan pada saat itu sempat menjadi korban penolakan juga dari rumah sakit ketika mengetahui kondisi Revan yang kini benar-benar terluka parah. Dan saat ini juga warga Baduy benar-benar merasa murka terhadap oknum-oknum para pelaku yang ada di rumah sakit tersebut yang tidak secepat mungkin memberikan penanganan terlebih dahulu. Dan alhasil kali ini rumah sakit tersebut sempat menjadi perbincangan publik. Lalu bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pelaku pembegalan dan pembacokan terhadap Repan, saudara kami dari suku Baduy Dalam. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya ingat nih, sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran, sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener, daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah satu hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Serius, mendingan kalian nyerahin diri atau kalian datang ke saudara kami di Baduy, minta maaf. Kalau kata orang Sunda mah, nyerahkan beheng tek-teken, nyerah pasrah, minta maaf kepada mereka. Ini serius, ini serius. Daripada, ingat sekali lagi, ada sesuatu entah kapan ya, mungkin dekat atau agak lama, kalian menyesali
sesuatu yang nilainya itu, ya, penyesalan seumur hidup yang nilainya jauh dibandingkan apa yang kalian ambil dari Repan. Nih, siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, sejago apapun kalian, setangguh dan sesangar apapun kalian, sebaiknya mulai kepikir sekarang untuk menyerahkan diri. Pesan khusus buat para pembegal Repan, anak suku Baduy Dalam yang beberapa waktu lalu ngalamin sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan. Kalian rampas duitnya, kalian juga ambil madunya tanpa bekerja keras. Itu anak jalan kaki jauh, sambil menjaga adat istiadat, nggak minta-minta, bekerja secara halal, jualan mencari sesuatu yang halal. Dan kalian nggak mau kerja keras, tapi dengan seenaknya mengambil hak orang lain. Maka insya Allah tidak akan ada keberkahan dari apa yang kalian dapatkan. Nah, kejadian Repan, anak suku Baduy Dalam ini menjadi sebuah pelajaran sangat penting bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras. Lihat bagaimana cara Allah memberikan rizki, walaupun dengan cara harus pembegalan, kemudian ada sakit. Tetapi ternyata jalur rizkinya bertambah, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan semoga untuk Repan ini cepat Al sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling, minta pertolongan ke RS, tapi ditolak. Itu dialami Revan, warga Baduy Dalam pada 26 Pen 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih, Jakpus sekitar 3 siang dini hari. Revan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka, uang 3 juta milik Revan, HP pinjaman dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Revan ngaku langsung ke RS terdekat, buat minta pertolongan tapi ditolak, karena tak punya KTP. Lalu, dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren, buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Revan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Saat jualan madu keliling minta pertolongan ke RS tapi ditolak. Itu dialami Repan, warga Baduy Dalam pada 26 Oktober 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih Jakpus sekitar jam 3 dini hari. Repan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka. Uang 3 juta rupiah milik Repan, HP pinjaman, dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Repan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Lengannya yang luka harus mendapat 10 jahitan. Jubir Kemenkes Aji Muhawarman merespons kejadian itu. Dia menegaskan kalau memang kondisi korban darurat, RS mesti tangani dulu. Dirampok saat jualan madu ternyata cucu toko besar di Kanekes, guru dari Hercules. Nasib malang menimpa seorang pemuda Baduy Dalam bernama Repan yang mengalami cedera serius di tangan kirinya. Repan dirampok saat berjualan madu di Jakarta. Uang tunai dan barang jualannya raib digodol maling yang berjumlah 4 orang. Saat itu, Repan sedang berjualan sendirian di Jalan Pramuka sekitar pukul 3 dini hari. Tiba-tiba ada 2 orang tak dikenal menjamret barang bawaannya, tapi Repan sempat melawannya. Akan tetapi, 2 pelaku lainnya datang dengan membawa celurit yang mengenai pipi dari Repan. Pelaku kemudian mengayunkan celurit ke tubuh kiri Repan, tapi untungnya hanya kaosnya yang sobek. Tak berhenti di situ, pelaku mengarahkan celurit ke kepala Repan tapi berhasil ditakis oleh tangan kiri. Alhasil cedera yang paling parah dialami di tangan kirinya yang harus mendapat 10 jahitan. Komplotan pelaku berhasil kabur membawa uang tunai 3 juta rupiah, 10 botol madu, dan ponsel pinjaman yang dibawa Repan. Saat tangannya mengalami cedera serius, Repan bangkit untuk berjalan kaki mencari rumah sakit terdekat di daerah Cempaka Putih. Setelah sampai, ia justru ditolak pihak rumah sakit karena tak memiliki KTP. Padahal, Repan saat itu memakai baju khas warga Baduy, dan diketahui Baduy Dalam memang tidak memiliki KTP. Karena tak mendapat perawatan medis, Repan mencari langganannya di daerah Tanjung Duren yang jaraknya belasan kilometer dari Cempaka Putih. Repan harus berjalan kaki selama beberapa jam dengan kondisi tangan mengalami cedera serius. Ia baru sampai ke rumah pelanggannya di daerah Tanjung Duren sekitar pukul 8 pagi. Orang kenalannya itu segera membawa Repan ke rumah sakit dan menjelaskan bahwa pemuda ini merupakan warga Baduy Dalam yang tidak memiliki KTP. Repan akhirnya mendapat perawatan medis berkat bantuan kenalannya yang menjadi pelanggan madu khas Baduy. Kasus ini telah dilaporkan kepada Polres Cempaka Putih pada hari Minggu 2 November 2025. Kepala Desa Kanekes berharap aparat kepolisian bisa cepat menangkap pelaku agar warga Baduy yang sering menjual madu di Jakarta merasa aman.
Jika diperlukan, warga Baduy meminta polisi bisa melacak keberadaan pelaku dalam waktu 1 minggu karena diketahui Repan merupakan cucu dari Pu'un Yasi yang merupakan guru besar dari Haji Hercules. Tidak diketahui secara pasti apakah Haji Hercules yang dimaksud kepala desa Kandekes merupakan ketua umum Ormas atau bukan. Jika benar, maka para pelaku sudah salah sasaran merampok pemuda Baduy yang merupakan cucu dari tokoh besar di desa Kandekes. Selain itu, sejumlah netizen menyoroti sikap rumah sakit di Cempaka Putih yang lebih mementingkan administrasi. Sebelum dan sesudah kejadian Repan Baduy dibegal. Di jam 4 subuh, Repan yang sudah berjalan kaki selama 3 hari dari tempat asalnya di Kampung Baduy Dalam, Banten, sampai di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dia dihampiri 4 orang yang berboncengan 2 motor. Tanpa babi bu, mereka merampas uang tunai, handphone, dan 10 botol madu Repan. Meski memiliki ilmu bela diri, Repan yang waktu itu dikeroyok dan disabet senjata tajam di lengan kirinya akhirnya pasrah. Dalam keadaan lengan kiri terluka, dia mendatangi rumah sakit. Tapi karena tidak bawa KTP dan dinyatakan belum cukup umur, Repan yang berumur 16 tahun disarankan untuk berobat ke rumah sakit lain. Sempat kebingungan mencari rumah sakit lain yang dimaksud. Repan mendatangi lagi rumah sakit tadi. Dan di selasa rumah sakit, Repan mendapat balutan perban pengikat di lengannya. Lalu petugas menyuruhnya untuk pulang kampung supaya bisa memberitahu keluarga untuk diobati lukanya. Repan yang bingung, sedih, dan menahan sakit berpikir kalau dia tidak bisa pulang ke kampungnya yang akan memakan waktu beberapa hari. Repan teringat seorang pelanggan madunya yang pernah memberikan kartu nama. Dengan berjalan kaki dari Cempaka Putih selama 5 jam sambil menahan sakit di badan dan di hati, dengan berpatokan ke arah Monas, luar biasanya tanpa kesasar, Repan sampai di kawasan Tanjung Duren tempat Johan Chandra atau yang biasa dipanggil Bang Nelo, orang yang dituju Repan. Bang Nelo yang saat itu menerima Repan yang sudah dalam keadaan pucat dan lemas yang diantar security komplek ke rumahnya, dia langsung mengajak Repan ke klinik terdekat yang jaraknya sekitar 2 km. Di sini Repan menolak naik mobil karena aturan adat Baduy dan dengan terpaksa Bang Nelo menemani dia berjalan kaki sampai tiba di klinik. Sampai di klinik, ketika perban dibuka, ternyata mengalirlah cairan merah langsung mengucur deras. Segera klinik mengambil tindakan, menjahit lengan Repan dengan 10 jahitan. Karena ada pembuluh darah vena yang besar terluka, Repan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan. Gua nih ya, buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik, bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gua tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gua tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gua jamin hidup kalian nggak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gua mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gua mah, sekali lagi, hati-hati. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Repan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa? Atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu. Sampai sekarang loh, rumah sakit tersebut, kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu, rumah sakitnya namanya apa gitu, yang menolak si Repan tersebut. Bingung gua mah dah, aneh banget kan? Aneh. Terus yang terakhir nih buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Repan, mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya, sulit dicerna gitu, sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Repan, suku Baduy, bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda.
Jadi kan kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang yang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta. Tuh, kalau mempermasalahinnya bahasa, karena pernyataan Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan bahasa, komunikasi, yaitu komunikasi bahasa Sirepan, bahasa Sunda, bahasa suku Baduy. Kalau misalkan kita kagak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ditolak di rumah sakit Jakarta, kagak boleh berobat di rumah sakit Jakarta. Tuh, jadinya mikirnya begitu. Saran gue nih ya, buat para pelaku udah nyerahin diri aja sebelum ketangkep. Terus kedua itu buat pihak rumah sakit nih, udah klarifikasi, nggak apa-apa muncul ke publik juga. Ini kan buat pelajaran bagi rumah sakit lain, agar kejadian seperti ini kagak terulang lagi. Terus ketiga buat Gubernur DKI Jakarta, lebih hati-hati lagi ketika mengeluarkan statement pernyataan gitu. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh permasalahan. Sudah tahu nggak kasus pembegalan yang terjadi di Jakarta yang melibatkan Reven usia 16 tahun dari suku Baduy? Handphonenya diambil, motor diambil, uang 3 juta diambil, madu yang mau dijual juga diambil. Terus dibacok sini. Akhirnya dia jalan berjam-jam untuk meminta pertolongan. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menolak dengan alasan karena tidak punya KTP. Itu menurut penuturan si Reven. Ya saya kira umur 16 tahun loh, KTP tekan di. Dan kalian tahu nggak klarifikasinya Gubernur DKI Jakarta? Rungokno rek. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mohon maaf nih Bapak Gubernur yang terhormat. Saya lihat loh Pak, di sini si Reven tuh bisa bahasa Indonesia loh Pak. Dan minta tolong ya buat para nakes, utamakan sisi kemanusiaan kalian daripada administrasi. Seadanya si Reven dia orang bisu ya, seumpama dia orang bisu, kue memang bener-bener gak ngerti bahasanya, tapi lihat lalu kayak menganga gitu loh ya. Dia lo bekas dibegal rek, ya Allah, kue kok tuh wegong. Apa nunggu viral dulu? Oke lah, mungkin buat pembelajaran bagi para nakes ya. Tapi lain kali ojo diulangi koyo ngono rek. Ya, apa mana takok-takok KTP ngono arek usia 16 tahun loh. Yo nek mau gerang ngono. Barean meskipun orang dewasa pun loh ya, sapa ro KTP ini ketinggalan tau apa, tapi kalau sudah darurat wis tulung ngono. Nyawa tuh soalnya. Terus buat yang begal, kowe sing begal, hati-hati kon. Kowe salah begal uang. Sing mbok begal iku ya suku Baduy. Wah, dienting-inting kon. Saiki lho, tak lihat beritanya lho, kepala sukunya sudah turun tangan. Wah, hati-hati kon. Dibabat entek kon. Warga Baduy minta pertolongan masalah teu bisa bahasa Indonesia, cek saha sia teh. Masa pati-pati warga Baduy turun ke Jakarta lamun teu bisa bahasa Indonesia mah komunikasi. Terus andai kata nanti bila jikalau ada seseorang yang tidak berbicara memerlukan pertolongan datang ke rumah sakit, mau ditolong oge, ya, kemanusiaan ditinggali mah jadol nu puguh mamane mah ieu we meureunan panik sieun diserang ku warga Baduy nya nyaho aing ge jadol. Maaf, memang dari beberapa video saat ini memang banyak netizen menyayangkan terkait statement yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur DKI, Bapak Pramono Anung, yang saat ini tentunya para netizen pun benar-benar merasa kesal karena adanya penolakan dari pihak rumah sakit yang seharusnya mengutamakan kemanusiaan namun justru lebih mengutamakan administratif. Kasus pembegalan terhadap Revan warga Baduy yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu akhirnya menemukan titik terang, guys. Polisi Jakarta berhasil menangkap pelaku utama pembegalan tersebut setelah melakukan pengejaran intens selama beberapa hari. Karena memang saat ini warga Baduy, teruntuknya suku Baduy sendiri, meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap secepat mungkin dalam proses 1 minggu. Kalaupun tidak, tentunya ketua suku Baduy sendiri yang akan turun tangan. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Al Andika Saputra, membenarkan penangkapan itu adalah konferensi pers sore tadi pelaku berinisial P dan
R yang usianya sudah menginjak 27 tahun dan 30 tahun. Dini ditangkap di daerah Cangkareng, Jakarta Barat saat mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut dan juga uang curinya yang sudah habis ludes dipakai mereka. Pelaku yang sudah kami amankan beserta barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan untuk menodong korban saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui Repan warga Baduy luar warga Baduy dalam guys menjadi korban pembegalan saat hendak hendak berjualan pada saat itu dan mungkin berjualannya pada pukul 3 dini hari yang bertempatan di daerah Jakarta Cempaka Putih. Ia mengalami luka bacok di tangan kiri akibatnya sabetan senjata tajam yang saat itu mencoba untuk mempertahankan dan berusaha mencoba untuk melawan kepada si pelaku. Kasus ini memang sempat viral di media sosial setelah video Repan yang terluka beredar luas. Banyak warganet dan tokoh masyarakat termasuk Kang Deddy Mulyadi sempat menanggapi tentang kasus ini, menyuarakan keprihatinan dan meminta aparat bertindak cepat menangkap para pelaku. Kini setelah pelaku berhasil ditangkap, warga Baduy dan masyarakat luas merasa lega. Beberapa tokoh adat Baduy bahkan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang bergerak cepat untuk menangkap kasus ini. Polisi menyatakan akan terus mengembangkan kasus ini dikarenakan diduga para pelaku merupakan bagian dari jaringan begal lintas kota yang telah beraksi di beberapa titik di daerah Jakarta. Dengan tertangkapnya para pelaku, kasus pembegalan Revan diharapkan menjadi pelajaran bagi para pelaku kejahatan jalan lainnya. Aparat menegaskan tidak akan memberikan uang bagi tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, terutama terhadap warga kecil dan kelompok adat seperti Baduy. Dan memang saat ini warga Baduy ataupun kepala suku dari warga Baduy itu sendiri akan turun tangan apabila polisi tidak menindaklanjuti tentang kasus pembegalan terhadap Repan. Dan teruntuknya kepada para pelaku yang sudah membegal korban yang bernama Revan saat ini secepat mungkin menyerahkan diri, karena sewaktu-waktu bisa saja mantra kong kali kong bisa sampai kepada kalian semua. Oke guys, mungkin ini akan menjadi berita penutup. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.